Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Apa kabar anak-anakku semua? Sehat semua ya? Alhamdulillah, Bapak juga sehat. Semoga kalian juga tetap sehat dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke anak-anakku, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Allah yang Maha Esa berarti Allah itu satu. Esa artinya satu atau tunggal. Allah tidak membutuhkan bantuan makhluknya. Kenapa? Karena Allah Maha Sempurna. Beda dengan manusia, pasti membutuhkan kepada orang lain. Baru lahir saja membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi Tuhan itu pasti tidak beranak. Kalau Tuhan beranak, nantinya ada Tuhan kakek, Tuhan nenek, Tuhan cucu, ya kacau jadinya. Ya, Tuhan itu hanya satu, tidak ada yang bisa menandinginya. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Semuanya berada di dalam kekuasaannya. Itulah Tuhan. Tuhan pasti maha sempurna. Kalau tidak maha sempurna, bukan Tuhan namanya. Allah adalah Tuhan yang Esa, Tuhan yang satu, tunggal, tidak ada duanya, tidak ada yang menyerupainya, apalagi menyamainya, tidak ada. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Hanya makhluk Allah lah yang beranak. Jadi kalau beranak itu makhluk. Kambing itu beranak, sapi beranak, kerbau beranak. Kalau Tuhan tidak beranak. Tuhan tidak dilahirkan. Beda dengan manusia. Kalau manusia dilahirkan, kambing ya diperanakkan, dilahirkan. Tapi kalau Allah tidak dilahirkan. Allah sudah ada sejak dahulu tanpa permulaan. Bagaimana? Akal kita nggak nyampe. Kenapa? Karena kita itu pengetahuannya terbatas. Pengetahuan kita itu kalau ada ayam ya dari telur, telur dari ayam. Nah gitu aja. Itu pemikiran kita. Pengetahuan kita itu sebatas itu. Tapi kalau Allah itu tidak dilahirkan. Dan Allah juga tidak beranak. Bila Allah Subhanahu wa ta'ala makhluk, maka Allah akan mati. Jadi Allah itu bukan makhluk. Kalau makhluk itu yang diciptakan. Kalau Allah khalik, Allah itu khalik, bukan makhluk. Ya. Jadi Allah itu tidak mati. Beda dengan makhluk. Ya. Beda dengan makhluk ciptaannya. Allah tidak mati. Selama-lamanya. Allah itu maha hidup. Jangankan mati. Ya. Tidur aja tidak pernah.
Ngantuk pun tidak pernah. Sedetik pun tidak pernah mengantuk Allah itu. Kalau Tuhan ngantuk atau tidur, sudah kiamat. Digambarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, ya, kalau Allah itu ngantuk, itu seperti ini. Ini lilin ini ibaratnya bumi dalam kekuasaan Allah. Kalau ngantuk sedetik saja, langsung jatuh, bertabrakan bumi ini. Allah tidak ngantuk. Semuanya ini di dalam kekuasaannya. Apalagi tidur, apalagi mati. Kalau mati, ya sudah kiamat dari dahulu, sudah hancur dunia ini dari dulu. Sementara sampai saat ini bumi belum hancur, berarti Allah tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk, apalagi mati, tidak pernah. Jadi mustahil bagi Allah itu mati, ya. Mustahil. Tidak mungkin Allah itu mati. Kalau mati sudah kiamat dari dahulu. Beriman kepada Allah yang Maha Esa berarti mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluknya. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus dimulai dengan syahadatain. Syahadatain berarti dua kalimat syahadat. Jadi syahadatain artinya dua kalimat syahadat. Syahadat yang pertama itu adalah asyhadu an la ilaha illallah. Syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, syahadat itu apa? Syahadat itu artinya kesaksian. Jadi kalau dua kalimat syahadat berarti dua kalimat kesaksian. Yang pertama bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan yang kedua adalah bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, syahadat yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, ini disebut dengan syahadat tauhid. Ya, kesaksian akan keesaan Allah. Syahadat tauhid. Yang kedua, syahadat rasul. Kesaksian terhadap kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala itu hanya satu. Allah Subhanahu wa taala itu tunggal, tidak ada duanya. Hal itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah Muhammad, huwa dia, Allahu Allah, ahadun yang esa. Dia Allah esa. Dia Allah satu, tiada duanya. Sekarang B, Allah Maha Pemberi. Iman kepada Allah yang Maha Pemberi. Allah Subhanahu wa taala memiliki sebuah nama indah, yaitu Al-Wahhab. Al-Wahhab artinya Maha Pemberi. Jadi Al-Wahhab artinya Maha Pemberi. Allah Subhanahu wa taala memberikan segala sesuatu kepada makhluknya. Pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya diberikan tanpa harus memohon.
Setiap makhluk sudah ditentukan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dianjurkan gemar berbagi sesuatu kepada sesama. Itulah bukti sikap beriman kepada Allah yang Maha Pemberi. Bukti lain beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Pemberi, yaitu yang pertama, satu-satunya Maha Pemberi hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Pemberi, maka dia harus berkeyakinan bahwa satu-satunya yang Maha Pemberi hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan, manusia baru dilahirkan saja itu sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa diminta. Belum minta saja sudah diberi oleh Allah. Baru dilahirkan sudah diberi apa? 2 mata, hidung, mulut, telinga, kedua tangan, 2 kaki. Lengkap. Oleh karena itu Allah adalah Maha Pemberi. Baru dilahirkan sudah disiapkan bumi sebagai tempatnya. Sudah disiapkan di bumi. Ada tumbuhan, hewan, udara, air, tanah, dan semua kebutuhan manusia. Allah Maha Pemberi. Yang kedua, bukti bahwa seseorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Pemberi adalah berdoa dengan menyebut nama Allah Al-Wahhab. Jadi kita sehabis sholat kita usahakan berdoa. Doa diantaranya Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ada lagi, ya Allah ya Wahhab, pakai bahasa Indonesia boleh. Ya Allah ya Wahhab, ya Allah yang Maha Pemberi, berikanlah rezeki kepada kami, berikanlah kesehatan kepada kami, berikanlah rahmat-Mu kepada kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Boleh seperti itu. Tidak harus bahasa Arab. Tapi kalau menggunakan bahasa Arab, sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah, itu lebih bagus lagi, lebih afdol, lebih utama. Yang ketiga, di antara bukti seseorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Pemberi adalah selalu bersyukur atas pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Disyukuri. Ya. Panca indera, mata, telinga, hidung, mulut, kulit. Kulit ini sangat berfungsi, kita bisa meraba, kita bisa merasakan panas, dingin. Ya. Kita syukuri. Ya. Alhamdulillah. Ya. Kemudian dengan melaksanakan sholat 5 waktu, dengan membaca Al-Quran, dengan zikir, ya. Dengan membantu orang tua, ya. Dengan membantu sesama. Itu adalah cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjalankan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya. Kemudian yang keempat, di antara ciri orang yang beriman kepada Allah yang Maha Pemberi adalah ridho atas pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi nikmatnya mata, bisa kita gunakan untuk melihat, menulis, melukis, bekerja, dan lain sebagainya. Subhanallah. Ya, begitu banyak nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, setiap makhluk sudah ditentukan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap makhluk. Semut sudah diberi rezeki.
cacing yang ada di dalam tanah sudah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluknya sudah diberikan ketentuan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus selalu mensyukuri rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ingin rezeki itu lebih, maka kita pun harus berusaha dengan lebih. Karena rezeki itu bermacam-macam. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, kita dianjurkan gemar berbagi sesuatu kepada sesama. Kita mencontoh sifat Allah Al-Wahhab yang Maha Pemberi. Kalau mencontoh 100% ya jelas kita tidak bisa. Kita hanya bisa mencontoh sebagian saja. Ya, kita gemar berbagi itu sudah mencontoh, menteladani sifat Allah Al-Wahhab. Karena Allah Maha Pemberi. Kalau kita beriman kepada Allah, maka bukti sikap kita beriman itu adalah gemar berbagi sesuatu kepada sesama. Ya, berbagi rezeki, berbagi ilmu pengetahuan, berbagi tenaga, berbagi pikiran, berbagi nasihat. Anak-anak, mungkin hanya ini yang Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.